Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Meteorologi Laut. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video kali ini, silakan lakukan presensi di siam masing-masing sesuai jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan atmosfer, di mana jika kita lihat dalam RPS, pertemuan ini merupakan pertemuan minggu kedua atau dengan topik bahasan tekanan atmosfer, dan referensi yang kita gunakan adalah modul bahan ajar meteorologi laut. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami definisi tekanan atmosfer, mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis alat pengukur tekanan udara dan cara kerjanya masing-masing. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan antara suhu udara dengan tekanan atmosfer. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami variasi harian tekanan udara. Adapun beberapa bahasan, yang pertama yaitu terkait definisi tekanan atmosfer, hubungan suhu dan tekanan udara, kemudian instrumen pengukur tekanan udara, dan yang terakhir variasi harian tekanan udara. Kita masuk ke tekanan atmosfer atau bahasa Inggrisnya atmosphere pressure. Jadi, tekanan didefinisikan sebagai gaya yang menekan suatu permukaan setiap unit area tertentu. Tekanan udara adalah gaya yang menekan ke bawah dari suatu unit udara yang biasanya satuan kolom udara tersebut yaitu meter kubik. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar ketika suhunya dingin, tekanannya tinggi, dan suhunya rendah, tekanannya juga rendah atau berbeda. Tekanan udara merupakan faktor meteorologi yang sangat penting. Data tekanan yang diperoleh dari suatu daerah dapat dijadikan panduan tentang kondisi atmosfer pada saat itu. Peta udara atau peta cuaca yang biasa disebut yaitu Surface Synoptic Chart merupakan salah satu hasil dari data tekanan udara. Peta tersebut memiliki satuan waktu yang dinamakan synoptic hour. Satuan waktu tersebut antara 00, 06, kemudian 12 dan 18 atau 18.00 GMT. Nah, jadi bisa kita lihat di gambar ini. Ini adalah salah satu contoh Surface Synoptic Chart, dan di situ ada tekanan udaranya. Nah, kemudian ada namanya rumus tekanan udara. Nah, jadi rumusnya sangat mudah, yaitu P sama dengan rho GH atau rho dikalikan G dikalikan H, di mana rho itu adalah densitas udara, G itu adalah gaya gravitasi, dan H itu tinggi kolom udara. Sedangkan P satuannya adalah N per kilogram atau meter per second kuadrat. Nah, atau ada beberapa satuan lainnya. Kemudian ada namanya sebaran vertikal tekanan atmosfer. Jadi, kalau berdasarkan gambar ini, tekanan udara akan menurun dengan bertambahnya ketinggian. Ini terjadi karena adanya pertambahan ketinggian, maka jumlah molekul udara atau densitasnya akan mengalami penurunan, sehingga kemampuan menekan ke bawahnya juga berkurang. Hampir seluruh molekul di atmosfer tertahan dekat permukaan bumi karena adanya gaya gravitasi bumi. Oleh karena itu, tekanan udara pertama-tama menurun dengan cepat, kemudian menurun dengan bertahap sesuai dengan bertambahnya ketinggian. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar itu. Jadi, pressure dengan satuannya milibar, dan altitude dalam satuan mile, dan altitude yang dalam satuan kilometer. Nah, jadi semakin ke atas tekanannya semakin berkurang karena molekul udaranya juga menurun. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan udara, yang pertama adalah tinggi suatu tempat. Jadi tinggi suatu tempat berbanding terbalik dengan tekanan udaranya. Kemudian suhu udara sangat mempengaruhi tekanan udara. Jadi jika volume di udara
di atas suatu tempat adalah tetap, maka ketika suhu udara naik, massa udara total akan berkurang. Berat udara berkurang, demikian juga tekanan udara. Sebaliknya, ketika suhu rendah, maka tekanan udara akan semakin tinggi. Kemudian ada namanya isobar. Nah, dengan kaitannya dengan tekanan, ada namanya isobar, di mana isobar ini merupakan garis maya yang menghubungkan nilai tekanan udara yang sama. Interval antara isobar haruslah konstan, biasanya digunakan 4H kali PA atau Pascal atau 5 hour Pascal. Pembuatan peta isobar menggunakan metode interpolasi. Isobar digunakan untuk mengetahui daerah yang bertekanan tinggi maupun yang rendah yang akan digunakan bagi perkiraan lokasi siklon atau dan antisiklon. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar dengan tekanan yang sama, tekanan udara yang sama akan membuat satu garis maya atau yang biasa kita sebut isobar. Kemudian tekanan udara dapat berubah-ubah pada periode tertentu. Perubahan ini disebut pressure tendency. Karakteristik perubahan ini dapat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu naik, turun, tetap, dan kombinasi ketiganya. Gaya maya yang menghubungkan atau garis maya yang menghubungkan nilai tersebut dinamakan dengan isalobar. Peta isalobar digunakan untuk mempermudah analisis apakah suatu daerah terjadi kenaikan, penurunan tekanan udara. Nah, jadi kita bisa lihat tadi isobar itu adalah menghubungkan tekanan yang sama, tekanan udara yang sama. Nah, sedangkan untuk isalobar itu adalah melihat secara lebih luas garis-garis tersebut. Nah, jadi apakah hubungan antara suhu dan tekanan udara? Tekanan udara sangat dipengaruhi oleh suhu. Pada ketinggian yang sama antara satu lokasi dengan lokasi lainnya belum tentu memiliki tekanan yang sama. Ketika suhu udara turun, maka tekanan udara pada ketinggian yang sama akan naik. Nah, jadi bisa kita lihat di gambar bahwa yang gambar atas ketika suhunya sama, lokasinya sama, ketinggian yang sama, otomatis tekanannya pun akan sama, yaitu kalau di gambar adalah 500 MB atau milibar. Nah, sedangkan ketika suhunya naik, otomatis yang gambar bawah, maka tekanan 500 milibar akan lebih naik lagi. Jadi ketika suhunya turun, maka tekanan udaranya akan naik. Nah, jadi bisa kita lihat di gambar yang bawah. Kemudian ada namanya tabel tekanan udara berdasarkan ketinggian secara umum. Nah, jadi ada di 0 km atau sea level dan sampai naik terus menerus 100 meter, 1500 meter dan seterusnya. Nah, jadi tekanannya akan semakin kecil seiring dengan bertambahnya ketinggian. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa kalau ada di Malang udaranya sangat panas, sedangkan kalau kita ada di kawasan kaki Gunung Bromo jadi luar biasa dingin, dan kalau kita sedang mendaki gunung tersebut juga semakin mendekati puncaknya udaranya semakin dingin dan kita semakin sulit bernafas. Nah, mengapa demikian? Jawabannya adalah udara juga memiliki berat dan punya kecenderungan untuk menekan udara di bawahnya. Akibatnya, lokasi yang lebih rendah memiliki kerapatan molekul udara yang lebih tinggi. Intinya, molekul udara di dataran rendah menjadi lebih padat, sedangkan di dataran tinggi jadi lebih renggang. Hubungan molekul udara dengan suhu yang dingin adalah berkaitan dengan teori gerak Brown atau Browning motion. Jadi ternyata molekul gas itu bergerak terus sepanjang waktu, menghasilkan energi kinetis, di mana energi itu adalah energi yang diperoleh karena gerakan. Di dataran rendah, molekulnya lebih padat daripada dataran tinggi. Kesimpulannya, semakin tinggi sebuah wilayah, tekanan udara makin kecil, energi kinetis makin kecil,
gesekan antar molekul udara makin berkurang dan suhu juga makin kecil. Kemudian ada instrumen pengukur tekanan udara. Jadi barometer, kita kenal dengan nama barometer, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Ada dua jenis barometer, yaitu aneroid barometer dan mercury barometer. Dari keduanya, yang sering dipakai adalah tipe aneroid barometer. Aneroid barometer sendiri terbagi menjadi dua, yaitu simple aneroid barometer dan precision aneroid barometer. Kita bahas satu persatu terkait aneroid barometer. Yang pertama adalah simple aneroid barometer. Bersifat elastis dari logam untuk mendeteksi adanya perubahan tekanan udara. Jika tekanan naik, logam yang berwujud seperti kumparan kapsul akan mengecil dan sebaliknya. Memiliki metode Knurit knob yang berfungsi mengukur perubahan tekanan udara yang terjadi selama rentang waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah precision aneroid barometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara yang mendekati kondisi sebenarnya untuk menghasilkan peta isobar yang akurat, mampu mendeteksi variasi atau perubahan tekanan udara pada waktu tertentu yang relatif pendek. Kemudian ada setelah mengukur menggunakan barometer itu tadi, ada namanya koreksi dan kalibrasi. Jadi hasil pengukuran tekanan harus dilakukan koreksi dan kalibrasi dengan datum standar. Koreksi ini diperlukan untuk menghasilkan nilai yang dapat diterima sesuai dengan standar internasional. Kalibrasi dilakukan dengan melakukan koreksi ketinggian alat dari permukaan air laut dan mengetahui indeks errornya. Jadi setelah diukur, dikoreksi dan dikalibrasi sehingga menghasilkan peta yang lebih akurat. Ada namanya barograf. Nah, tadi kita sudah membahas barometer, ada juga yang namanya barograf. Jadi barograf didesain untuk merekam data tekanan udara yang terukur dengan barometer. Data dari barograf digunakan untuk mendeteksi adanya kecenderungan perubahan tekanan udara. Jadi dari penjelasan itu tadi kita bisa lihat atau kita bisa tarik garis, yaitu barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara, sedangkan barograf adalah alat yang didesain khusus untuk merekam data tekanan udara yang terukur dengan barometer. Sedangkan untuk barogram merupakan rekaman data tekanan udara yang tergambar dalam kertas skala khusus yang diukur selama periode waktu tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan yang terakhir terkait variasi harian tekanan udara. Ketika membandingkan beberapa barogram di daerah subtropis, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat bentuk keteraturan yang pasti baik dari pola barogram maupun nilai rata-rata tekanan udaranya. Di beberapa wilayah tropis ditemui lebih banyak pola dari barogram yang disebut variasi harian tekanan udara. Selama kurun waktu 24 jam terdapat masing-masing 2 kali nilai maksimal dan minimal yang disebut dengan diurnal range. Jadi diurnal range merupakan perbedaan antara nilai tekanan udara maksimal dan minimal dalam suatu rentang waktu pengamatan. Semakin tinggi lintang suatu daerah, maka semakin kecil nilai diurnal range-nya. Maka pada lintang rendah, variasi harian bisa ditandai dengan perubahan tekanan yang mencolok yang disebabkan oleh siklon tropis. Kecenderungan tekanan atmosfer yang mencolok pada daerah tropis kadang bisa digunakan sebagai tanda bahwa akan terjadi angin siklon tropis yang bergerak mendekat. Jadi bisa kita lihat di gambar 11 kalau di modul. Nah, jadi ada namanya lintang rendah dan lintang tinggi. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat perbedaannya, mana yang ada di lintang tinggi, mana yang ada di lintang rendah, dengan perbedaan nilai tekanan udaranya yang maksimal dan minimal. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan,
Silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.